Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'd. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan kita. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah saum. Kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang melaksanakan ibadah puasa dikarenakan iman dan ihtisaban, ini banyak masalah mengartikan ihtisaban keikhlasan, ihtisaban hisab perhitungan. Jadi barang siapa melaksanakan ibadah puasa karena iman dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ghufira kata yaghfira maghfiratan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat maghfiratan, yaghfira maghfiratan. Maknanya adalah lubang digali maka dosanya dimasukin nurut. Itu makna yaghfira maghfiratan. Saudara, jadi di sini banyak yang menerjemahkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, itu adalah barang siapa melaksanakan puasa karena iman, betul itu. Ihtisaban dibilang keikhlasan. Dari mana sudah? Ihtisaban bukan ikhlas. Jadi amat tidak salah, tapi terlalu bahasanya terlalu jauh, salah juga enggak. Jadi barang siapa orang berpuasa karena iman dan ihtisaban, hisab dengan perhitungan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan tadi, dosa kita ibarat lubang digali dimasukkan ke dalam tanah, itu puasa Ramadan. Nah, saudara sekalian, maka ketika harus melaksanakan ibadah saum sebulan penuh, para sahabat tidak puas kalau kita terbalik supaya cepat-cepat selesai. Para sahabat tidak puas, sehingga sahabat mengusulkan kepada Rasul, ya Rasul, ini habis puasa Ramadan memang ada puasa lagi. Maka Rasul mengatakan, saudara sekalian, man shoma ramadhana sumat taba'ahu sitan min sawali fadzalika siyamud dahar. Ya, ini puasa Syawal saudara ya. Jadi asal puasa Syawal itu ketika orang ibadah Ramadan sebulan, para sahabat menanyakan kepada Rasul, memang ada puasa lagi nih? Maka dikatakan, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, sumat tawau itibah, ya. Dan kemudian diikuti dengan sita 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal itu fadzalika siyamud dahar, maka seolah-olah dia berpuasa bertahun. Jadi puasa Syawal itu sunnah Rasul. Hampir seluruh ulama menganjurkan puasa Syawal. Hanya satu itu, kalau tidak salah dari Al-Ishaq, kalau tidak salah itu tidak mengenal puasa sunnah Syawal itu. Nah, hadisnya jelas sekali bahwa puasa Syawal itu berdasarkan hadis dari riwayat Muslim dari Abi Ayyub, Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana summa taba'ahu sitta min Syawal fadzalika siyamud dahar. Itu karena terkadang sama halnya saudara, kadang-kadang Quran itu turun ada tanpa sebab, ada pakai sebab. Quran turun itu yang tanpa sebab adalah perintah puasa, perintah sholat. Tapi kalau orang khamar itu ada sebabnya. Sebabnya adalah ketika minum khamar itu, pertama Umar bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ini kalau sampai kata kita sedang sholat sampai mabuk,
Dan bagaimana kalau kita tidak ingat bahwa anak kita perempuan tidak anggap orang lain, maka kita setubuh itu. Maka turunlah ayat tentang larangan minuman khamar. Yang kedua, ada peristiwa seorang suami istri ketika belum turun ayat itu tentang haid, maka ketika itu para istri yang sedang haid diungsikan itu kepada suaminya. Kalau masih ada orang tua dikirim ke rumah orang tuanya. Entah selesai, ganti lagi. Ini kan egois sekali. Maka peristiwa seperti itu tidak manusiawi. Ya. Maka alangkah taibnya itu perempuan ya menjadi apa? Menjadi pelampias hawa nafsu saja bagi laki-laki, kaum laki-laki. Kenapa? Ketika perempuan haid maka diusir oleh lakinya sementara waktu untuk tidak tinggal bersama. Maka peristiwa itu ditanyakan kepada Rasul, maka Rasul kalau kemudian turun ayat surat Al-Baqarah itu, maka istri-istri yang haid itu yang tidak boleh dicampuri. Adapun tidur bersama tidak masalah. Waktu itu ilmu kedokteran juga belum ada, dianggapnya ketika wanita haid itu adalah penyakit sosial, sehingga tak menular. Nah, ternyata kalau istri kita haid itu bukan penyakit, tidak menular. Yang tidak boleh seorang suami mencampuri istrinya ketika sedang haid sosial. Itulah peristiwa-peristiwa terkadang kalau turun itu ada kadang-kadang ada sebab, terkadang ada tanpa sebab. Sebab terkadang ada pertanyaan pada Rasul turun ayat. Yang paling banyak turun ayat adalah ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul. Yang kedua karena ada peristiwa tadi seperti hal tadi itu sosial. Nah begitu pula tentang puasa Ramadan ini. Ketika habis puasa sebulan penuh, maka para sahabat bertanya ada puasa lagi, maka Rasul menjawab dari Muslim, man shoma Ramadana summa taba'ahu sitta min Syawal pada lika saum dahar, pada lika siam dahar. Barang siapa berpuasa sebulan penuh Ramadan diikuti dengan bulan puasa 6 hari di bulan Syawal, sama seperti dia puasa dahar setahun. Saudara, coba kita hitung. Ternyata puasa Ramadan itu 1 hari kita puasa itu dari 10. Kali 30, 300 saudara sekalian. Ditambah 6 hari. 6 kali 10 berapa? 60. Jadi 30. Jadi orang yang berpuasa Ramadan ditambah dengan puasa Syawal 6 hari, kata Nabi bagikan dia berpuasa dengan dahar. Sepanjang masa, artinya sepanjang masa 1 tahun terus sekalian. Nah inilah ibarat orang yang berpuasa Syawal 6 hari setelah Idul Fitri, setelah tanggal Syawal. Bagaimana pelaksanaannya tidak harus urut. Ya. Pokoknya tanggal Syawal tidak boleh kita berpuasa. Di era Idul Fitri itu tidak boleh. Idul Fitri waktu itu ada, kita tidak boleh berpuasa. Maka kapan puasa itu? Tanggal 2 dimulai. Tanggal 2 sampai akhir daripada bulan Syawal itu. Saudara-saudara, jadi boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Tidak ada keterangan dalam hadis itu puasa Syawal harus seperti kayak Ramadan, betul-betul tidak. Ya. Boleh kita selang-seling, yang penting masih di bulan Syawal setelah tanggal. Itulah keterangan tentang puasa Syawal. Nah, ketika dikatakan pada puasa Syawal, juga apa saya minta? Ya Rasulullah puasa lagi enggak? Ya kata Nabi, puasa apa? Senin Kamis. Ini ulangan. Kan saudara itu. Tapi enggak puasa Syawal ini. Walaupun hukumnya sunnah semua. Ada tadi puasa apa? Senin Kamis. Sudah mulai Senin Kamis. Lagi-lagi ya Rasul, ada nggak puasa lain Senin Kamis? Ada. Puasa apa? Tuh puasa di pertengahan bulan 13, 14, 15. Tapi bukan kalender masih kalender milenial.
13, 14, 15. Makin kurang puasa kira-kira begitu. Puasa apa lagi ya Rasul? Ada puasa yang memang kalau kau mau juga, itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sekalian. Jadi kesimpulannya adalah pada kajian kita, pertemuan kita pada kali ini adalah bahwa puasa Syawal hukumnya sunnah dan imbalannya cukup besar, bagaikan dia berpuasa dengan dahar, berpuasa setahun. Oleh karena itu, mari sama-sama kita laksanakan ibadah setelah ibadah Syawal ini, setelah tanggal 1 Syawal kita puasa Syawal 6 hari, Sita min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, tidak harus berurutan, boleh kita sering-sering, yang penting 6 hari itu kita laksanakan di bulan Syawal. Itulah kurang lebih latar belakang dan perintah ini turun perintah tentang ibadah puasa Syawal dan sunnah dikarenakan para sahabat merasa tidak puas dengan ibadah Syawal sebulan penuh. Beda dengan kita, sudah capek rasanya, maka kita seperti sekarang ini kita ingin dulu selesai saat ibadah Syawal dari para sahabat. Mohon para Rasul kalau perlu ibadah puasa Ramadan itu setahun itu adalah Ramadan terus. Maka kata Nabi, kalau begitu gampang, gak usah kamu puasa tahun, puasa aja. Pada sudah di bulan Syawal, maka seolah-olah kamu puasa. Jalika siamu dahar, sama juga puasa 1 tahun. Insya Allah setelah kita melaksanakan Idul Fitri Syawal, kita melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal, yang ini hampir seluruhnya. Katakanlah orang Islam terbesar Indonesia ini, NU dan Muhammadiyah, itu sepakat ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, hanya Imam Hanafi bagian sana ini ya, tidak mengenal puasa di bulan Syawal ini. Demikian kajian kita, insya Allah kita akan teman di lain waktu. Lebih kurang mohon maaf. Nasu minallah wa tumbari mabasiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.